Ya pada saat itu Jibril bisa menyerupai setan bisa menyerupai Jibril. Yang membawa wahyu. Baik, kalau setan bisa menyerupai Jibril, menurut Anda Ah, ayat-ayat mana saja yang diwahyukan dari Al-Abiyat? Selama Siapa 6 tahu tahun loh, Pak. ya, selama nabimu mengaku mendapatkan wahyu itu, mungkin nggak setan itu menyamar menjadi malaikat? bisa saja terjadi pada saat itu. Makanya Berarti turunlah dari ayat dan beberapa yang berarti mengatakan bahwa dari mana Anda tahu bahwa Quran itu bukanlah ayat-ayat yang diwahyukan oleh setan? Kalau setan bisa menyamar jadi Jibril. Kira-kira wahyu pertama ketika nabimu Fa'ad Ganna itu yang ditekan dengan keras pada leher atau dicekik. Menurut Anda siapa yang mencekik nabimu di dalam gua Hira itu? Setan atau malaikat? setan lah pastinya, nggak mungkin lah malaikat mencekik. Oh, jadi di gua Hira itu nabimu dicekik setan ya? Ya iyalah. Oh. Masa ada setan ikut nabi, malaikat Udah, gue ikut gak bisa nabi. ngomong RK. Soalnya ini di komanya RK. Gak apa-apa, Ya gas sudah. aja. Gak apa-apa, gas aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, jadi yang mencekik nabimu di gua Hira itu setan ya, Pak? Setan ya, betul. Iya. Ya udah. Keluar dah RK dari Islam dia. Gak apa-apa, udah keluar dari Islam itu, Pak. Nabi Anda dicekik berapa kali, Pak, dalam gua? Anda tahu nggak? Nggak tahu, Anda tahu nggak? Tahu, Pak, 4 kali. Oh, 4 kali ya. Pingsan nggak? Mau mati dia, Pak. Bapak baca ini, Bapak baca di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Bapak punya buku ini yang dituliskan Bang RK? Lengkap, saya punya lengkap. Oh, bukan yang itu sih. Ada yang itu kan dari itu yang baru ya? Ini dia, Pengaruh. ini yang Ibnu Hisham nih, siapa? Oh ya, Ibnu Hisham. Iya betul. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Menerima wahyu pertama kali ada nggak di situ ya, Kak? 179 ya. Nabi itu menerima wahyu 40 tahun, Ibu. Umur usia 40 tahun. Iya. Pertama kali dia menerima wahyu di mana? Gua Hira. Terus dicekek ya? Iya kali ya. 149. Oh, yang di situ 149. Bapak tahu nggak bagaimana siapa yang mengangkat Muhammad sebagai nabi, Pak? Pertama kali yang mengakui kenabiannya. Pak Ustadz. Ya jelaskan soal dicekek tadi. Aduh, Ibu, saya bingung nih, Nabi saya dicekek nih. Halo, Ray. Makasih. Ya, lo. Ya, Islam Kristen. Bro, gini bro, aku mau bertanya. Menurut kamu Asra sama Selesaikan dulu tadi, oi. Selesaikan dulu tadi tentang sunat. Naik langsung, bro. Aku mau bertanya, bro. masalah apa sih? Masalah apa? Biasa aja, Tentang gak usah panik. sunat, nggak ada yang panik dengan kau. Kau bagi saya hanya secul kuku. Ya udah pelan-pelan aja, pakai ajaran kasih, pelan-pelan, santai, slow. Saya mengasihi, saya tahu cara bagaimana. Ya udah, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jangan Terus? buru-buru gitu kayak dikejar-kejar apa gitu. Nggak Apa ada tadi? yang kejar saya. Ya, tentang apa sih? Tentang sunat. Kenapa titik? Ya, tentang sunat. Gimana? Kenapa titikmu dipotong? Bingung. Kenapa dipotong? Memang dicontohkan caranya begitu. Oh, bingung lagi ya. Kenapa bingung? Kamu naik hanya untuk bingung di atas. Gak usah teriak-teriak gitu. Kau naik Bingungnya hanya untuk gimana? bingung di atas. Sekarang begini, kamu sunat nggak sih ngomongin sunat ini? Nah, saya sunat, Oh, tetapi Tuhanmu. bukan sunat untuk diselamatkan, bukan. Untuk masuk surga. Tuhanmu bukan. sunat. Sekarang gini, Yesus Tuhanmu sunat. dalam keadaan sebagai manusia bersunat. Sekarang saya tanya kamu, tunjukkan dalil dalam Al-Quran, jelaskan tentang Bentar sunat. dulu. Selesaikan dulu, selesaikan satu-satu. Kenapa Tunjukkan Tuhanmu dalil. nggak konsisten? Nggak konsisten. Turun. Kita apple to apple dong. Saya bahas kitab saya, kau bahas kitab kamu. Itu kan selesai. Makasih ya. Halo, selamat malam. Ya, malam. Sorry, Ya, ini jaringan tadi keputus. lanjutkan yang tadi, Pak. Lanjutkan yang tadi. Apa itu tadi saya lupa deh. Tentang balik ya? Bapak mengatakan bahwa berbicara tentang sunat di usia 13 tahun, 10 tahun akil balik, ya kan? Nah, sementara di dalam Al-Quran itu berumur 8 hari, haruslah disunat. Ini Taurat Musa, Pak. Apakah tidak berbeda? Kalau berbeda, masihkah bisa dikatakan sebagai mila Ibrahim, Pak? Di Islam itu ada beberapa sumber, Pak, yang boleh kita ikutin tergantung daripada mazhab itu tersendiri. Oke, sumber Kalau apa yang saya Bapak pakai? jujur, mazhab adalah Imam Syafi'i, Pak. Oke, Imam Syafi'i. Jadi setelah Sekarang balik, tunjukkan mazhab kita- Imam Syafi'i.
Ketika Anda ini mazhab Imam, Anda ini bertanya ini yang sebenarnya yang mana? Kita satu pembahasan dulu tentang iya balik satu tadi. pembahasan Menurut mazhab Imam menurut Syafi'i, kamu Islam. Sekarang mengatakan saya bertanya, menurut Kristen balik itu di usia berapa? mazhab Imam Syafi'i Hmm. mengatakan harus diakil balik di sunat. Nah sekarang kalau kamu mengikuti mazhab itu, pertanyaan saya, apakah masih bisa dikatakan sebagai milah Ibrahim sementara dalam Taurat itu berumur 8 hari? Ibrahim itu agama Kamu yang mau belum mengikut, disempurnakan, Pak. kamu mau mengikuti milah Ibrahim atau mazhab Imam Syafi'i? Ibrahim itu belum tentu mazhab, bukan mazhab. Saya tanya, Ibrahim kau adalah mau mengikuti Abraham atau Imam Syafi'i? kok kenapa Abraham yang dipertanyakan? Nah sekarang, kenapa kamu disunat? Saya ulang lagi. Saya mengikuti imam saya mengikuti perintah Allah, perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah. Rasulullah mengikuti siapa? Mengikuti Ibrahim. Ibrahim. Berarti milah Ibrahim. Tapi Betul. itu belum Nah, disempurnakan, Pak. kalau mengatakan milah Belum Ibrahim, disempurnakan. kenapa Ibrahim mengatakan, Abraham mengatakan 8 hari, kau bilang harus akil balik? Jawab. Itu belum disempurnakan, saudara. Belum Setelah disempurnakan. adanya Islam, jadi silakan. Yang barulah sempurna itu seperti apa? disempurnakan. Yang sempurna itu Disempurnakan seperti apa? ibadah tentang sholat. Kalau waktu Ibrahim itu orang semua diperintahkan, baik pun itu Yahudi, Kristen, semuanya berhaji, Pak. Pada saat itu. Oke, kita bahas Semuanya haji, berhaji. Loh, Pak. Kita iya. bahas haji, Pak. Kita bahas haji. Iya. Diperintahkan untuk Jadi berhaji. Ya, Siapa yang betul. perintahkan untuk naik haji, Pak? Allah. Allah. Bapak mau pakai Ya. saya pakai buku yang mana, Pak? Sirah Nabawiyah atau yang mana? Mau yang mana, Pak? Sirah Nabawiyah boleh, saya juga punya. Sebentar saya ambil. Oke, kita pakai Mubarak Furi ya. Boleh. Mubarak Furi, Pak ya. Apalagi yang ibu-ibu gitu loh. Ya. Oke, agak apa-apa ini dia pakai data nih, enak nih teman-teman. Adil aja. Dan teman-teman yang lain yang mau tasnya. Alat bantu. Kita lawan. Kita buka Sirah Nabawiyah, Pak. Saya pakai ada ini, Bu, Mubarak Furi, Pak. Enggak, kita pakai Sirah Nabawiyah aja. Sirah Ya, saya Nabawiyah ini aja. Sirah Nabawiyah, Pak. Mubarak Furi, Pak. Oh iya iya. Oke. Ini Sirah Nabawiyah, Pak. Ini dari saya dari mana ya? Mubarak Furi. Ini dari Ali Al-Harakan. Kita bicara tentang haji ya, Pak ya. Ya, bagi yang baru bergabung jangan lupa love orange-nya, jangan lupa share-share-nya teman-teman. 1 orang 2 kali share dan 3 kali share. Anda mengatakan naik haji itu perintah Allah. Betul? Ya, betul. Oke, kita diskusi betul-betul akademis ya, Pak ya. Kita diskusi santai aja, Pak. Tidak ada Oke, siap. kita saling menghargai di sini, saling satu sama lain, saling menghargai ya kan. Oke. Jadi santai aja sambil minum kopi gitu. Oke. Siap, Pak. Saya hargai Bapak. Saya hargai Bapak. Tenang. Bapak buka data dulu. Saya juga buka data. Saya buka data juga ya, Pak ya. Saya juga cari data biar enak nih. Bapak siapkan data. Saya pun siapkan data-data. Sudah dapat, Pak? Ya, lanjut. Ya, sudah dapat, Pak. Ya. Ya, Mubarak Furi, Pak ya. Apa perintah tentang naik haji menurut Islam? Silakan. Bebas, Bapak silakan dulu. Nanti kita bicara tentang kiblat juga, Pak. Kita bicara Di tentang sini kiblat juga, Pak. dijelaskan bahwa ketika kami memberikan kepada Ibrahim di tempat Baitullah, janganlah kamu memperserikatkan sesuatu pun dengan aku, dan sucikanlah rumahku ini bagi orang-orang tawaf. Itu perintah. Dan orang-orang yang beribadat, dan orang-orang yang ruku dan sujud. Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru jauh. Al-Hajj ayat 22 sampai 26 27. Tujuan naik haji itu apa, Pak? Ini perintah agar semua manusia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, bahwa itulah kiblat yang
bangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Oke, Perintah seluruh umat muslim berarah kiblatlah kau ke situ. Oke, berarah kiblatnya saya ke situ. Ya. Jadi begitu Nabi Ibrahim rampung membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk menyerukan azan dan Ya, memberitahu manusia perihal ibadah haji. Ya, itu Ya. tradisi atau perintah? Oh, ini Naik bukan haji. tradisi, tapi ini perintah untuk mengenal wahai Tuhanku. Dengan Saya apa suara kunci, bisa Pak. terdengar? Sebentar. Wahai Ibrahim, aku yang akan melantangkan suaramu, kata Allah. Jadi pada Saya saat itu, kunci, Pak. oke, lanjut gimana? Saya kunci jawaban Bapak. Bapak Oleh. mengatakan adalah sebuah tradisi. Bukan sebuah tradisi, tetapi Bukan. perintah Allah. Iya, Betul? betul. Sekarang Bapak punya buku ini? Punya? Ini saya punya buku. Oke, silakan buka halaman 24, Pak. Halaman 24. Di bab apa itu? Soalnya saya beda sampul kita ini. Ini terkait agama bangsa Arab, Pak. Sebentar, saya lihat. Agama bangsa Arab, Pak. Agama bangsa Arab, sebentar. Oke. 71. Di sini 71 di sini saya punya. Ya, gimana dengan bahasa Arab? Agama bangsa Arab, bukan agama bahasa Arab. Bapak sudah dapat halaman Ya, bangsa 24? Arab. Oke, Ya, di sini 71. halaman Saya yang baca 71. atau situ yang baca? Di sini coba Bapak baca dari mereka juga mempunyai beberapa tradisi, Pak. Ada nggak di situ? Sebentar. Terkait Amr bin Luhai, Pak. Sebentar. Saya nggak. Coba antum bisa nggak ngikutin yang sesuatu sebentar. Coba bagian Sesuatu mana? saat dia mengadakan perjalanan ke Sam. Ada nggak? Keadaan, Pak. Ini berbicara tentang begitu pula kisah kemusyrikan dan penyembahan berhala, Pak. Dari sini, Pak. Oke. Ya, jadi Berhala mereka yang tertua adalah Manat, yang ditempatkan di Musyalal di tepi Laut Merah di dekat Kudait. Kemudian mereka membuat Lata di Taib dan Uzza di Wadi Naklah. Inilah 3 berhala yang paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala yang lebih kecil berterbaran di setiap tempat Hijaz. Dikisahkan bahwa Amru bin Luhai mempunyai pembantu dari jenis jin. Jin ini memberitahukan kepadanya bahwa berhala-berhala kaum Nuh, Suwa, Yahuz, dan Ya'uq, dan Nasr terpendam di Jeddah. Maka dia datang ke sana dan mengangkatnya, lalu membawanya ke Tihamah. Setelah tiba musim haji, dia menyerahkan berhala-berhala itu kepada berbagai kabilah. Akhirnya berhala-berhala itu kembali ke tempat asalnya masing-masing. Dengan demikian, di setiap kabilah dan di setiap rumah hampir bisa dipastikan ada berhala. Jadi waktu pada saat itu, penduduk di Mekah itu masih menyembah berhala, saudara. Ya kan, belum ada Muslim, belum ada Islam gitu. Jauh peradaban, belum ada Islam. Masih mengikuti perintah haji dulu yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah haji. Itu menurut kami, ya kan. Nah, Oke. Bapak tadi mengatakan, saya buka aja Bapak, karena Bapak tidak bisa mencari di situ ya. Bapak mengatakan itu bukanlah sebuah perintah ya, bukan sebuah tradisi, benar tadi kan? betul. Oke. Sekarang menurut buku ini, coba Bapak baca di atas. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi, Pak. Ya, Dan upacara penyembahan berhala. betul. Ya. Yang mayoritas Betul. diciptakan, tradisi ini diciptakan oleh siapa, Pak? Amr bin Luhai. Ya, betul. Oke. Tradisi di antara tradisi-tradisi itu adalah mereka mengelilingi berhala, mereka berkomat kamit. Tradisi Betul. yang kedua ini apa, Pak? Mereka menunaikan apa nih, Pak? Mereka menunaikan haji dan Haji tawaf. dan tawaf di sekeliling Ya, betul. berhala. Nah, sekarang Betul Bapak sekali. tadi mengatakan bahwa naik haji bukanlah sebuah tradisi. Lalu bagaimana dengan Betul. buku ini mengatakan naik haji adalah sebuah tradisi? Ya, betul. Kita melihat di sini ada surat Al-Maidah ayat 3. Pada saat itu belum sempurnanya ibadah haji. Jadi masih ada 2 versi di situ. Karena yang dibangunkan pada saat itu adalah berhala-berhala di setiap rumah-rumah penduduk, bahkan sampai ke rumah-rumah, ya kan? Bagaimana tata cara pelaksanaan haji pada saat itu belum sempurna, Saudara.
Nah, maka diharamkan bagimu di saat disembelih untuk berhala, Al-Maidah di sini ada. Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Seperti itu. Jadi pada saat itu, sebentar. Pada saat itu mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam korban. Bukan hanya berkeliling dengan berhala, bahkan menyiapkan kurban pada saat itu. Oke, Al-Maidah. Nah, Al-Maidah. Oke. mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala. Padahal Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim berhaji. Tapi pelaksanaannya, tata cara berhaji itu mereka kesimpangkan. Ya kan? Mereka tidak tahu tata cara itu sebenarnya seperti apa. Apa yang dilakukan haji itu apa? Mereka nggak tahu. Hanya sebuah perintah. Bentar. Mereka mengadakan penyembahan dengan menyajikan berbagai macam korban, menyembelih hewan peliharaan dan hewan kurban demi berhala yang menyebut namanya. Dua jenis penyembelihan ini telah disebutkan Allah di dalam firman-Nya. Ini sudah ada jelas yang tadi saya baca firman-Nya. Bentuk peribadatan yang lain, mereka mengkhususkan sebagian dari makanan dan minuman yang mereka pilih untuk disajikan kepada berhala. Dan juga mengkhususkan bagian tertentu dari hasil panen dan binatang piaraan mereka. Ada juga orang-orang tertentu yang mengkhususkan sebagian lain dari Allah. Yang pasti mereka mempunyai banyak sebab untuk memberikan sesaji kepada berhala. Dan tidak akan sampai kepada Allah. Apa yang mereka disajikan kepada Allah hanya sampai kepada berhala-berhala mereka. Allah Terjadinya berfirman. itu di mana, Pak? Ka'bah kan? Kenapa? Terjadinya di Ka'bah kan? Iya, di Mekah. Di Di Mekah. Ka'bah. Nah, sekarang gini, Pak. Eh, menurut Bapak atau pandangan tentang Islam sesuai fakta sejarah, sampai kapan naik haji kepada berhala 360 berhala menurut Sirah Mubarakfuri ini? Sampai kapan? Apa itu sampai kapan? Maksudnya gimana? Sampai kapan naik haji takwaf kepada 360 berhala itu? Sampai kapan? Sampai diangkatnya seorang nabi yang menyempurnakan Islam. Tahun berapa? Runtuhlah semua itu berhala-berhala itu pada saat pada saat lahirnya manusia yang paling mulia di muka bumi ini yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu pun sudah ada tanda bahwa akan hancur berhala itu. Dor. Tahun berapa, Pak? Nabi mau menjadi nabi? Sebentar, saya harus cari tahu nih lahirnya Nabi. Yang jelas itu pendapat saya tadi seperti itu ya. Ya, Jadi pada usia berapa apa dan yang tahun berapa? Kita by data, Pak. By data. kalau di situ antum tahu silahkan sebutkan, nggak apa-apa karena saya harus membuka Saya babnya. nggak usah sebut. Kita santai aja, Pak. Tenang aja. Ya Teman-teman udah. di bawah juga nunggu kok. Jadi di antara sebentar saya lanjutkan yang tadi ya, saya bahas yang tadi ya. Enggak, saya tanya tahun berapa? Karena Bapak mengatakan sampai datangnya Nabi, sampai datangnya Rasulullah, berhentilah naik haji dan takwaf kepada berhala-berhala itu. Saya tanya tahun berapa dia menjadi Nabi? Ini ada 2 tahap pertanyaan saya, Pak. Sebentar. Aman, Pak, aman. Saya tunggu. Saya tunggu. Teman-teman kita tunggu ya, teman-teman ya. Kita kencangkan tap-tap layarnya, kencangkan share-share-nya. Santai aja, Pak. Makasih Kak Ire. Tuhan Yesus memberkati. Ini saya buka buku dalam buku karya Arjen Jeniwati berjudul Kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diceritakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini versi yang di sini ya, diangkat menjadi Rasul pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi. Tahun 611 Masehi dia menjadi Ya, Nabi. Betul? itu pada momen tersebut beliau mendapat wahyu pertamanya dari malaikat Jibril di saat berada di Gua Hira. Oke. Sudah turun ayat itu, Pak? Kenapa? Sudah turun ayat dia menjadi Nabi. Ya, ayat itu yang menyatakan Iqra, bacalah. Seperti itu di Gua Hira. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Tahun berapa berhala Oke. dihancurkan oleh para sahabatnya? Tahun berapa? Berhala dihancurkan oleh para sahabat. Sebentar. Dia jadi Nabi 611 ya, Pak ya. Sesuai pernyataan Bapak ya. Sekarang tahun berapa berhala dihancurkan oleh para sahabat? Nanti kita combine dengan pernyataan Bapak di awal bahwa setelah Nabi datang, setelah Rasulullah datang, tidak terjadi takwaf. Sekarang tahun berapa Nabi itu berhala itu dihancurkan? Berhala itu dihancurkan bukan dengan sahabat tapi dengan saudara Nabi yaitu Ali bin Abi Thalib Tahun berapa? pada tahun 8 Hijriah. Tahunnya Tahun tidak berapa? dijelaskan di sini 8 Hijriah. 600 berapa, Pak? 20 berapa? Tidak dijelaskan di sini, cuman di sini hanya 8 Hijriah aja. Tahunnya 8 Hijriah. 629.
Ya, di sini di tahun 8 Hijriah. Ya, berarti sekitar 620-an. Kurang lebih seperti itu, saudaraku. Kurang lebih seperti itu. Sekarang dari tahun 611 ke 620, itu gapnya berapa, Pak? Dari tahun berapa? Gapnya sekitar 8 tahun, Pak. Dari 611 dia menjadi nabi dengan tahun 620, itu gapnya 8 tahun ke atas, Pak. Ya, 8 Hijriah. 8 Hijriah itu ya kurang lebih 8 tahun, betul. Oke. Sekarang Bapak mengatakan di pernyataan di awal, 9 tahun ya. Pernyataan awal Bapak itu mengatakan bahwa setelah Rasulullah datang tidak terjadi tawaf. Lah itu masih ada gap 9 tahun dimusnahkannya berhala itu. Ketika Rasulullah menjadi nabi, dia tawaf dan naik haji enggak? Padahal berhala belum dihancurkan loh. Di sini kita kembali kepada rujukan yang Nangkap tadi. gak? Nangkap gak, Pak? Oh, nangkap Berhala saya, belum sebentar. ya, berhala Betul, belum betul. dihancurkan kan? Berhala itu adalah media, saudara. Berhala Media yang belum disembah. dihancurkan tahun 629. Tahun Ibadah haji dan 629. tawaf, ibadah haji dan tawaf itu jauh sebelum Nabi menjadi nabi tahun 611 seperti kata Bapak. Betul. Nah, Sebelum sekarang Nabi dari tahun lahir pun sudah 611 ada ke tawaf, 600, saudaraku. dari tahun 611 ke 620 itu gapnya 9 tahun. Nah, 9 tahun itu Saudara. Nabi tawaf dan naik haji enggak? Kepada siapa Nabi tawaf dan naik haji? Sebelum Nabi lahir sudah ada perintah haji dan tawaf. Anda tidak baca. Makanya Di sebelum halaman Nabi lahir kedua. sudah ada perintah haji dan tawaf. Yang kita bicarakan ini adalah perintah dihancurkannya berhala itu. Kau jangan sembah berhala. Tetapi di dalam Ka'bah itu tidak ada apa-apa, saudaraku. Ka'bah itu adalah sebuah kiblat. Di dalam Tidak Ka'bah perlu tidak terjadi disembah di apa-apa, situ. tetapi di dalam Sirah Nabawiyah Mubarak Furi mengatakan ada 360 berhala. Ya, itu yang sudah dihancurkan oleh Ali. Tahun Sahabat Nabi. 620 kan? Ya, Nah, tahun 600 dia menjadi nabi tahun 611, betul? 611. Nah, 611 gapnya 9 tahun. Nabi naik Ya. haji enggak? Nabi tawaf enggak? Tawaf kepada siapa? Naik haji kepada siapa? Tawaf Gap masih 9 kepada tahun. Allah. Jadi pada saat itu, Kena kau, Pak. pada Kena saat itu kau, Pak. Ka'bah Makkah itu masih dikuasai kaum Quraisy, saudara. Belum merdeka. Nabi Belum tunduk enggak merdeka. kepada tradisi kaum Quraisy? Oh, dia melawan. Dia tidak menyembah berhala. Dia tetap berhaji, tapi dia tidak menyembah berhala. Yakin dia tidak menyembah berhala? Yakin. Yakin? Yakin. Dia Oke, tidak coba menyembah buka. berhala. Dia Coba menyembah buka. Allah, tapi dia tawaf. Coba buka Al-Hajj ayat 52. Sebentar. Kita by data, Pak. Al-Hajj ayat 52, Pak. Al-Hajj. Bapak mengatakan bahwa Nabi tidak naik tidak ini kan? Ayat keberapa? 52. Ayat ke-52. Oke. Dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginan itu. Ya, itu ayatnya. Setan memasukkan godaan-godaan pada keinginan Nabi. Bukan keinginan nabi, tetapi Loh, keinginan coba baca kaum ulang. Coba baca ulang, Pak. Coba baca ulang. dan tidak mengutus seorang rasul. Sebentar. Pak, lihat ini. Dan tidak mengutus Maka seorang rasul. maka setan memasukkan godaan pada lisan siapa? Lisan orang Quraisy. Setan pun memasukkan Pak, ini apa godaan-godaan ke ini? dalam keinginan. Keinginan siapa itu? Keinginan Lisan siapa? siapa Keinginan ini, kaum Pak? Quraisy. Ini siapa nih, Pak? Godaan pada lisan siapa nih, Pak? Godaan siapa? Nih. Mana? Tidak ada di sini, hei. Oh, pura-pura buta, Pak. Oh, Jangan enggak, saya pura-pura enggak buta. Coba Ini yang apa, Pak? yang ada di sini kalian coba lihat ya. Kalian buka semua Maka di situ. setan memasukkan godaan pada lisan siapa nih, Pak? Mana? Ini. Oh, enggak seperti itu. Oh, nggak seperti itu. Saya baca. Mau seperti apa, Pak? Saya buka Al-Quran. Saya sudah ambil wudhu, Pak ya. Saya Katolik, saya Dan sudah ambil kami wudhu, Pak tidak ya. mengutus seorang rasul, tidak pula seorang nabi sebelum engkau, ya, sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan, setan pun memasukkan godaan-godaan itu ke dalam keinginannya itu. Saya Katolik, saya udah ambil wudhu, Bukan Pak ya. bahasa Udah cuci lisan. tangan ya. Saya sudah ambil Silakan. wudhu ya. Saya buka Al-Quran, Pak ya. Nah, Ya, surah 22, Pak. Ya, Pak ya. Saya dibaca. udah cuci tangan ya, Pak ya. Iya, Surah dibaca. Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 52. Ini dia mengatakan, dan kami tidak mengutus seorang rasul dan tidak pula seorang nabi sebelum engkau Muhammad, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan. Ya, ini sebagian musafir atau mengartikan ya atau tamana dengan membaca ya. Ini bacaannya itu jika Rasulullah membaca satu ayat yang isinya memberi peringatan kepada orang-orang kafir. Oke? Ya. Yakin? Oke, sekarang Pak, kita lanjutkan. Setan pun memasukkan godaan-godaan ke dalam keinginannya itu. Tetapi Betul. tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan-setan. Kira-kira yang dimasukkan Allah menghilangkan apa ini, Pak?
Tetapi Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu, dan Allah Apa yang tidak dihilangkan oleh Allah? apa? Apa yang dihilangkan oleh Allah? Ya, godaan setan tadi. Isi dari godaan setannya apa, Pak? Apa yang ada di hati Rasulullah itu ya itu. Dihilangkan Di hati Rasulullah. Itu. Di hati, makanya Allah membersihkan sebentar, makanya Allah membersihkan itu di hatinya. Nah, tidak apa ada isi sedikit dari setan pun. Apa isi dari hati Rasulullah? Anda tahu enggak isi hatinya? Saya tahu. Sekarang kita lihat ada Apa isi jawaban, hatinya? Pak. Coba buka Ibnu Katsir, Pak. Apa jawaban? Coba buka Ibnu Iya, Katsir. buka. Pak. Apa jawaban hatinya? Ya. Nah, Kita buka, Pak, ya. Pak, ini kita buka Ibnu Katsir. Ini mengenai bintang-bintang dan garanik, ya. Kita buka Ibnu Katsir. Al-Hajj 52 kita buka Ibnu Katsir, kita pelan-pelan aja. Oke, ini, Pak. Apa isi di hati Rasulullah, kata Bapak kan? Apa isi di hati Rasulullah? Nah, apa isi hatinya? ya, ini Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepada kami Yunus Ibnu Habib. Ya, telah menceritakan kepada kami Abu Daud, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Abu Bashir, ya, dari Sa'id Ibnu Jubair yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika di Mekah, surah An-Najm ini turun di mana, Pak? Ketika Rasulullah di mana? Kita kan pertanyaan, apa isi dari Rasulullah kan? Isi hati dari Rasulullah kan? Itu pertanyaannya kan? Nah, ini isinya itu ketika Rasulullah berada di mana, Pak? Di Mekah. Ketika Rasulullah membacakan surah apa, Pak? Surah An-Najm. Surah An-Najm ayat berapa yang dibacakan Rasulullah? Kita mau tahu isi hati Rasulullah. Sehingga Allah menghapus semuanya itu. Dan ketika bacaan beliau sampai kepada firman-Nya, maka apakah patut apa kalian orang musyrik menganggap Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manah adalah ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Ini kita lagi bicara isi hati. Ya. Coba, ini surah An-Najm 9 ayat ini berbicara Al-Lata, Al-Manah, dan Al-Uzza di dalam surah An-Najm 19 ayat 20 ketika Rasulullah ada di Mekah. Ya. Maka setan pun memasukkan godaan-godaan itu. Sehingga kepada lisan Nabi, sehingga kita mau tahu isi hati Rasulullah kan? Sehingga beliau ini siapa, Pak? Rasulullah kan? Mengatakan bintang-bintang yang ada di langit yang tinggi itu sesungguhnya syafaat dan pertolongan mereka dalam mendatangkan hujan. Nih. Yang memberikan syafaat ini Allah atau bintang-bintang, Pak? Allah. Allah. Kenapa di sini Rasulullah mengatakan bintang-bintang, Pak? Sehingga coba Bapak baca Al-Hajj, Allah menghapus ayat Al-Hajj 52. Allah menghapus ini. Sebelum engkau, kecuali apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun ke dalam keinginannya Allah pun menghapus. Sekarang menjadi pertanyaan, Pak. Apa yang dihapus sebentar? Apa yang dihapus Allah tadi itu apa? Apa yang dihapus? Saya tanya Bapak. Ya. Saya mau tanya balik, apa yang dihapus enggak dong, Allah saya tadi? nggak mungkin keluarkan kartu saya dong. Anda kan membaca, saya Nggak bertanya bisa lah. dong. Saya nggak mau keluarkan kartu saya dong. Kita diskusi ini main catur loh. Kita lagi main catur loh. Anda terjebak dengan pertanyaan Anda Nggak, sendiri. kita lagi main catur loh, Pak. Saya nggak mungkin bisa. keluarkan joker saya, Pak. Nggak mungkin, Pak. Sebentar, Anda tadi menerangkan tentang surat Kita, kita nggak lagi Ya kan? kita lagi mainan, kita lagi main catur. Saya loh, Pak. menyimak loh. Ayo, Yang menghapus tadi itu siapa? Di hati siapa yang dihapus? Rasulullah. Nah, kenapa dihapus? Kenapa dihapus? Nah, Kenapa dihapus? kenapa dihapus? Allah menghapusnya kenapa? Kita lagi tanyakan kenapa dihapuskan? Ya. Ini kenapa dihapus? Ketika beliau di Mekah, beliau membacakan surah An-Najm ayat 19 sampai 20. Ya. Oke? Maka setan pun memasukkan godaan-godaan pada lisan Nabi. Sehingga beliau Rasulullah mengatakan bintang-bintang yang tinggi itu adalah syafaat. Ya. Benar nggak? Benar nggak? Kalau dia adalah seorang nabi, kenapa dia mengatakan bintang-bintang adalah syafaat? Sebentar. Nabi itu manusia, Bro. Nabi Bukan menentukan wahyu. Di Bukan mana yang Jibril? yang memerintahkan. Di mana Jibril? Pertanyaan saya. Jibril Di mana Jibril pada saat itu? Pada saat itu Jibril baru turun menurunkan wahyu. Sekarang saya tanya, tahun berapa Itulah surah perintah. An-Najm itu berbicara surah An-Najm di Mekah? Tahun berapa surah An-Najm itu turun? Sebentar, itu perintah. Jadi itu perintah. Sekarang Jadi kita lihat, saya tanya bukan Bapak Rasulullah Ustaz, yang saya tanya Pak Ustaz, bukan saya tanya Rasulullah Pak yang Ustaz. menentukan semua itu bukan, tapi Oke. perintah dari Allah. Saya tanya Pak Ustaz. Setiap Jibril mengantarkan perintah, turunlah wahyu. Itu Allah yang memerintahkan itu. Allah yang memerintahkan Bukan untuk Nabi. mengatakan bintang-bintang itu adalah Jadi apakah tidak ada Allah nabi mengakui bahwa dirinya Tuhan. Pertanyaan saya, apakah adalah Allah, utusan. saya nggak lari ke situ. Saya tanya, apakah Allah memerintahkan agar Rasulullah mengatakan bintang-bintang itu adalah syafaat?
sini kita jelaskan lagi Kalau ya, itu salah, kenapa wahyunya baru dikonfirmasi di dalam surah Al-Hajj, sementara itu pernyataan Rasulullah di dalam surah An-Najm? Ini kita baca, jelaskan. Baca, Pak, baca. Ayat 52 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika min rasuli wala nabiyyin illa iza tamanna al-khaisi syaitan fi uminiyati fayansakullahu mayulkis syaitan summa yukimullahu ayati wallahu alimun hakim. Ya kan? Jadi dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai keinginan. Jadi semua nabi-nabi itu, ya, semua utusan-utusan Allah itu, sejak dari Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, ya, itu tidak melakukan keinginannya sendiri. Jadi semua berdasarkan perintah dari Allah. Saya lagi tanya keinginan Rasulullah itu apa? Itu berhubungan dengan surah An-Najm ayat 19-20. Apa keinginan Rasulullah? Coba Bapak jelaskan. Lah, keinginannya apa? Anda tahu enggak keinginannya? Lah, saya tanya kamu. Ketika saya membuka Ibnu Katsir dan saya membaca apa keinginan di situ, Anda tidak terima. Lalu menurut Anda siapa? Bentar, di sini ada tafsir yang tentang menjelaskan surat Al-Hajj ayat 52 tadi ya. Mangga. Ini tafsirnya. Dan kami tidaklah mengutus sebelum wahai Rasul, seorang Rasul maupun seorang Nabi, kecuali dia membaca kitabullah yang diutus dengannya berupa ayat-ayat. Maka setan melontarkan pada bacaannya bisikan-bisikan dan subahat-subahat agar dapat menghalangi manusia dari mengikuti apa yang dibacakan dan disampaikan oleh Nabi atau Rasul itu. Jadi semua perkataan Nabi itu dibenarkan oleh Jibril, oleh Allah tadi. Apakah termasuk dia mengatakan bintang-bintang adalah syafaat? Maka Allah meralat itu, maka Allah memberitakan Jibril. Oke, itu I got the point. Kenapa Allah meralatnya? Kenapa Allah tidak meralatnya pada saat itu? Kenapa harus diralatnya dalam surah Al-Hajj? Sekarang pertanyaan saya, surah An-Najm turun pada tahun berapa? Surah Al-Hajj turun tahun berapa? Kenapa diralatnya harus 8 tahun kemudian? Coba jawab pertanyaan saya. Tahun berapa surah Al-Hajj turun? You got the point, brother. You got the point. Sekarang jawab pertanyaan saya. Agar dapat, saya lanjutkan tadi ya. Saya lanjut. Belum. Jadi kita jangan sepotong-sepotong. Jadi harus jelas. Semua hadis, semua dalil itu harus jelas. Enggak sepotong-sepotong seperti itu. Ya kan? Kalau Al-Qur'an itu ada tafsirnya, ada hadisnya. Jadi kita merujuk kepada Al-Qur'an, tapi ada lagi hadisnya semua. Tidak sama seperti kitab antum yang hanya berdasarkan satu kitab aja. Tanya Oke. Selesaikan imanmu. Ya. Dan kami tidaklah mengutus sebelum wahai Rasul, seorang Rasul maupun seorang Nabi. Kecuali ketika dia membacakan kitabullah yang diutus dengannya berupa ayat-ayat. Maka setan melontarkan pada bacaannya, bisikan-bisikan dan subahat-subahat, agar dapat menghalangi manusia dari mengikuti apa yang dibacakan, disampaikan oleh Nabi atau Rasul tadi itu. Ya, seperti bintang-bintang yang antum tadi sebutkan itu. Bukan ya, saya yang sebutkan, itu kata Ibnu Katsir. Ya, Anda kan menyampaikannya. Bintang-bintang itu adalah syafaat. Gak ya, boleh, Pak. Anda menjelaskan kan? Saya harus memverifikasi dan saya hanya membaca. Ya sama saja. Jangan mengatakan saya menjelaskan. Saya tidak menjelaskan, saya hanya membaca. Apalah itu, pokoknya Anda membaca keterangan dari antum tadi. Saya hanya membaca Ibnu Katsir. Oke. Kalau kamu mau saya menjelaskan. Termasuk bintang-bintang yang Anda baca tadi, kata Rasulullah, bintang, bulan adalah sahabat-sahabat Allah, meluruskan di sini. Allah meluruskannya di surah Al-Hajj, betul? Akan tetapi Allah mematahkan tipu daya setan itu, lalu melenyapkan bisikan-bisikannya. Allah meluruskannya di dalam surah Al-Hajj, betul? Ayat-ayatnya yang nyata. Allah meluruskannya di surah Al-Hajj, betul? Ya. Betul. Bentar. Surah Al-Hajj turun tahun berapa dan di mana? Ini tafsir saya belum kelar, saudara. Oh, belum kelar. Iya. Silakan antum, terburu-buru. Yes. Silakan lanjut. Jangan terburu-buru. Hai Rasulullah, kami tidak mengutus seorang Rasul dan Nabi sebelummu, melainkan jika dia membaca apa yang Allah perintahkan dan mengajak kepada perbaikan, maka setan akan membisikkan was-was dan subahat kepada dalam hati manusia, agar dia dapat menghalangi mereka dari seruan Rasul dan Nabi. Kemudian Allah akan melenyapkan tipu daya setan itu, sehingga tidak dapat mempengaruhi hati orang-orang beriman. Dan Allah akan meneguhkan ayat-ayat dan hukum-hukumnya dalam hati orang-orang beriman. Allah mengetahui segala kejadian, Maha bijaksana dalam perkataan dan perbuatan. Dan kami tidaklah mengutus seorang Rasul atau Nabi sebelummu, wahai Rasul, melainkan apabila dia membacakan kitab Allah, maka setan pun memasukkan ke dalam bacaannya itu tambahan kata-kata
yang membenarkan argumen orang-orang kafir, sehingga mereka pun menyangka bahwa itu bagian dari wahyu. Namun Allah menghilangkan apa yang dimasukkan setan itu. Ya. Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan oleh setan itu kepada siapa? Betul. Kepada siapa yang dia apa? Kepada Nabi. Kepada Nabi kan? Itu. Kalau dia adalah seorang Nabi, kenapa setan bisa memasukkan? Kenapa? Kalau dia adalah seorang Nabi, kenapa setan bisa memasukkan godaan-godaan? Sebelum setan memasukkan itu, Allah sudah mematahkan itu. Allah mematahkannya di dalam surah Al-Hajj. Ya, kenapa? Sementara surah Al-Hajj itu jatuh di mana? Turun di mana? Di Mekah. Ketika ada di Mekah dan di Madinah, betul? Ya, betul. Nah, sekarang surah An-Najm itu berbicara surah An-Najm yang ada di mana? Ketika dia Di Mekah. mengucapkan perkataan itu, yang bilang ketika bintang-bintang itu adalah syafaat, itu ketika berada di mana? Di Mekah. Di Mekah. Nah, Ya. sekarang surah An-Najm turun tahun berapa? Ini Anda Nah, sulit nih, An-Najm ayat sulit. 9. Sebentar. Sulit. Hai. Sebentar, Anda ini mau mencari tanggal atau apa gitu loh? Saya lagi menanyakan, ketika dia mengatakan bahwa bintang-bintang atau granit itu adalah syafaat, ya, kemudian Allah menghapusnya di dalam perkataan dalam surah Al-Hajj ayat 52. Ya kan? Nah, jarak antara surah An-Najm dan surah Al-Hajj itu berapa? Saya kurang tahu, Anda tahu nggak? Anda tahu nggak? PR itu Pak. Oh, Ustaz, gampang. PR. Kita baca Al-Najm aja ya. Kita baca Al-Najm ya. PR. Saya Ya. nggak mau buka kartu saya. PR. Oke, saya jelaskan dulu nih tentang tafsir Al-Najm tadi ya. Jelaskan. Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila dia mempunyai sesuatu keinginan. Setan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimaksudkan oleh setan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya. Dan Allah mengetahui atas apa yang dia wahyukan kepada nabinya dan juga tentang kondisi manusia. Juga atas apa yang direncanakan. Lalu setan maha bijaksana dalam segala apa yang diberi lakukannya. Setan maha bijaksana, Pak. Bentar dulu. Maha bijaksana dalam segala. Duga salah baca. Gimana sih? Kok bilang setan masa maha bijaksana? Setan. Sorry saudara. Sorry. Pak. Saya terburu-buru baca ini, maaf. Jangan buru-buru, Ya kan? Pak. Maha bijaksana dalam segala. Oke. Maha bijaksana dalam segala apa yang diberlakukannya kepada para makhluk, dan beberapa riwayat yang mursalat namun tidak musnadah. Ayat ini turun ketika Nabi membaca surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Ketika Nabi membaca surah An-Najm ayat 19 sampai 20 itu terjadi antara di mana itu, Pak? Maka setan menirukan setan aja masih bisa ikutin bacaan Nabi. Iya, ya kan? bisa. Apalagi bacaan kita berdua ini. Betul, bisa. Antum ngomong benar. Benar. Apalagi kita berdua ini ya kan. Sedangkan Nabi aja masih diikutin setan, apalagi kita berdua. Berarti Nabi mula, Pak, bukan urusanku, Pak. Bukan urusanku, Pak. Itu nabimu, bukan urusanku, Pak. Maka setan menirukan bacaan Nabi, berhala, sesembahan. Nah, kita kembali kepada berhala tadi ya. Maka setan menirukan bacaan Nabi, berhala, sesembahan mereka itu yang tinggi. Andai mereka bisa memberi pertolongan, pasti akan dimintai doa. Ibnu Khuzaimah mengatakan bahwa cerita ini adalah orang zindik, ya kan? Oke. Sudah baca habis tafsirnya, Pak? Sudah. Jadi pertanyaan saya, sudah dapat jawaban dari tafsir itu? Kenapa ketika Nabi mengatakan tentang granit itu, tentang bintang-bintang itu, kenapa baru dikonfirmasi di surah Al-Hajj? Kenapa tidak saat itu juga? Kenapa harus di surah Al-Hajj? Di mana Allah saat itu? Itu pertanyaan saya. Semua wahyu yang diturunkan Allah itu tidak langsung, saudara. Jadi melihat dulu. Lihat situasi dulu. Udahlah Pak Ustadz. Situasinya, termasuk yang tadi saya baca, kondisi manusia diperlihatkan dulu. Kondisinya. Jadi nggak langsung. Besok misalkan gini, antum mau dapat duit, tiba-tiba Allah nggak jadi. Enggak. Semua ada proses, saudara. Seperti itu. Jadi prosesnya harus sampai dengan 8 tahun ya di surah Al-Hajj. Ya, makanya disitulah Nabi itu berjuang, menunggu wahyunya, menunggu perintahnya. Di situ semua wahyu itu berdasarkan semua ada kejadiannya. Wahyu itu turun nggak langsung berdasarkan semau Allah menurunkan wahyu itu, tidak, asal ada kejadiannya Allah turunkan. Seperti contohnya menyembelih kurban itu kan ada ceritanya. Sampai Nabi Ibrahim ingin menyembelih Nabi Ismail, ya kan?
Pak lihat ini Pak. Di surah Al-Hajj selalu Allah menghapus yang dimasukkan setan. Menghapus. Ini ayat yang dihapus Pak. Kenapa ayat yang dihapus? Apa yang dihapus ini Pak? Hah? Apa yang dihapus ini, Pak? Yang dihapus itu adalah pikiran Nabi. Ya, apa yang ada di Kalau hati salah Nabi? dong, Pak. Ketika pikirannya dihapus, berarti apakah Nabi masih ada pikiran atau enggak, Pak? Sama dengan pikiran antum. Jadi, Wah, gimana? weh, apa yang Anda tanya itu pikiran antum, makanya saya langsung jawab, itu yang dihapus. Kalau pikiran dihapus, awak nggak ada pikiran, Pak. Saudara, sekarang begini loh, Pak. Saudara, sekarang begini loh. Apa yang sudah terjadi berabad-abad sebentar, apa yang sudah terjadi berabad-abad tahun lamanya menurut keyakinan antum, menurut keyakinan saya, ya kan? Yang sudah terjadi ya sudah terjadi. Apa gunanya kita mencari kebenaran-kebenaran ini? Ya. Ustadz Alfian, Anda tahu nggak itu apa yang dihapus? Apa yang dihapus? Itulah surat An-Najm antara ayat 19 sampai dengan 20 yang membicarakan Al-Lat, Al-Manat, Al-Uzza. Silakan Bu Sofi. Kok Anda sebagai Ustadz nggak ngerti sih? Kami aja orang tahu kok. Itu yang disebut the satanic forces atau ayat-ayat setan. Di mana di situ nabimu mengaku bahwa Al-Abiyat atau jin putih itu datang menyamar sebagai Jibril. Ngerti? Dan pada waktu ayat-ayat setan itu masuk di dalam surah An-Najm, nabimu itu sujud kepada berhala-berhala pagan Quraisy ini. Pada waktu itu belum berhala-berhala itu belum disingkirkan. Nabimu dua kali naik haji ke Mekah. Itu pagan-pagan atau penyembahan berhala itu masih belum disingkirkan, itu belum Fatu Mekah itu. Ya, Fatu Mekah itu baru 2 tahun setelah nabimu mau mati. Ya. Yang tadi dikatakan Bang RK, ayatnya dihapuskan setan di surat Al-Hajj, itu terpaut kira-kira 8 tahun kemudian. 8. Ya, dan nabimu mengatakan dia kena sihir. Kena sihir. Yang disebut dengan the black magic. Dengan cara bagaimana nabimu kena sihir? Dengan cara diambil rambutnya dari sebuah sisir dan ditiup-tiup atau dikasih mantra jimat. Itu adalah surat Al-Mu'adatain, surat 113 dan 114 turun. Itu asbabul nuzulnya. Ya, nabimu kena sihir kira-kira 8 tahun. Under the black magic atau di bawah pengaruh setan itu kira-kira 8 tahun. Menurut pengakuan nabimu sendiri. Makanya pelajari Islam, Pak, supaya Anda ngerti. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih, jazakallah khair. Masya Allah. Gimana Pak? Masih mau lanjut apa lagi Pak? PR Pak ya, tahun berapa itu surah Al-Hajj turun, surah An-Najm turun, surah Al-Hajj turun. Itu makanya saya bilang gapnya 8 tahun. Bapak cari tahu, itu PR buat Bapak Ustadz itu. Sehingga Bapak tahu gapnya. Kenapa baru dikonfirmasi 8 tahun kemudian? Yang harus Bapak renungkan seperti ini ya, di surah An-Najm itu. Nabimu itu sujud kepada berhala-berhala pagan Quraisy itu. Dan nabimu mengatakan Al-Lat, Al-Manat, Uzza. Itu adalah garanik. Yang mana syafaatnya itu bisa diharapkan. Pada waktu nabimu sujud dan seluruh pagan Quraisy sujud juga bersama jin, katanya sujud juga di situ. Mereka sujud kepada berhala-berhala pagan yang ada di Ka'bah itu. Ya. Itulah yang disebut the satanic forces atau ayat-ayat yang diturunkan oleh Al-Abiyat, setan putih ini kepada nabimu. Kemudian di surah Al-Hajj dia bilang, oh semua nabi memang mendapatkan ayat-ayat dari setan. Itu klaim yang tadi dibacakan Bang Erika di surah Al-Hajj. Dan itu terpaut waktu jarak 8 tahun antara An-Najm dengan Al-Hajj. Itu betul, saya konfirmasi itu. Nah makanya Anda sebagai muslim, Anda harus belajar itu Pak. Ya. Karena kami sebagai apologet Kristen, kami pelajari. Alhamdulillah Ibu, saya belajar tentang Islam dengan keyakinan saya. Ya, yang perlu saya tanyakan, kenapa nabimu tidak tahu kalau dia itu menerima ayat dari Al-Abiyat atau si setan putih ini? Kenapa? Kenapa nabimu tidak tahu bahwa yang memberikan dia wahyu adalah Al-Abiyat? Ya, pada saat itu Jibril bisa menyerupai setan bisa menyerupai Jibril. Membawa wahyu. Baik, kalau setan bisa menyerupai Jibril, menurut Anda ayat-ayat mana saja yang diwahyukan dari Al-Abiyat? Selama Siapa 8 tahu, tahun loh Pak. Ya, selama nabimu mengaku mendapatkan wahyu itu, mungkin nggak setan itu menyamar menjadi malaikat? Bisa saja terjadi pada saat itu. Makanya Berarti turunlah ayat dan beberapa yang berarti mengatakan bahwa dari mana Anda tahu bahwa Quran itu bukanlah ayat-ayat yang diwahyukan oleh setan?
Kalau setan bisa menyamar jadi Jibril. Kira-kira wahyu pertama ketika nabimu Fa'ad Ganna itu yang ditekan dengan keras pada leher atau dicekik. Menurut Anda siapa yang mencekik nabimu di dalam gua Hira itu? Setan atau malaikat? Setan lah pastinya, nggak mungkin lah malaikat mencekik Nabi. Oh, jadi di gua Hira itu nabimu dicekik setan ya? Ya iyalah, Oh. masa ada setan nyekik Nabi, malaikat Udah, gue nyekik gak bisa Nabi. ngomong RK. Soalnya ini di komanya RK. Gak apa-apa, Ya gas sudah. aja. Gak apa-apa, gas aja, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oh, jadi yang mencekik nabimu di gua Hira itu setan ya, Pak? Setan ya, betul. Iya. Mhm. Ya udah, keluar dah RK dari Islam dia. Gak apa-apa, udah keluar dari Islam itu, Pak. Nabi Anda dicekik berapa kali, Pak, dalam gua? Anda tahu nggak? Nggak tahu. Anda tahu nggak? Tahu, Pak, 4 kali. Oh, 4 kali ya? Pingsan nggak? Mau mati dia, Pak. Bapak baca Oh, ini, gitu. Bapak baca di Sirah Nabawiyah Ibn Hisham volume 1 halaman 179. Bapak punya buku ini? Yang ditunjukin Bang Punya RK? lengkap. Saya punya lengkap. Oh, bukan yang itu sih. Ada yang itu kan dari itu yang baru ya? Ini Pengarang dia. ya? Ini yang Ibnu Hisham ini, Sobat. Oh ya, Ibnu Hisham. Ya betul. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. Menerima wahyu pertama kali ada nggak di situ RK? Coba bisa dibacakan. Sabar. Oke, sabar. 179 kalau PDF-nya tuh. Tapi sampulnya bukan. Tapi kok kalau di situ aku nggak tahu tuh halamannya. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham. 179 ya. Nabi itu menerima wahyu 40 tahun, Ibu. Umur usia 40 tahun. Iya. Pertama kali dia menerima wahyu di mana? Di Gua Hira. Terus dicekek ya? Iya kali ya. 149. Oh, yang di situ 149. Coba ada nggak dibacakan di situ? Oke, awal turunnya Ibnu Ishaq berkata, ya. Kali pertama Al-Qur'an turun Rasulullah ya kepada Rasulullah SAW adalah pada bulan Ramadan. Allah Azza wa Jalla berfirman, itu dalam surah Al-Baqarah ayat 185 ya, Pak ya. Kemudian sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada kemudian sabar. Di balik itu bulan pada bulan sabar, Pak. Yang dicekik ya. Itu bertemu Rasulullah, orang-orang yang berkata sabar di PDF-nya. Orang-orang musyrikin ya. Khadijah masuk Islam. Awal turunnya ini 149 sahabat. Lanjut dulu Bu Sofi sampai saya cari. Kalau aku ada PDF-nya sih langsung 179 halamannya. Nah, 179. Bapak tahu nggak bagaimana siapa yang mengangkat Muhammad sebagai nabi, Pak? Pertama kali yang mengakui kenabiannya. Pak Ustadz. Ya jelaskan soal dicekek tadi. Aduh, Ibu, saya bingung nih. Nabi saya dicekek nih. Saya buka di Mubarakfuri aja. Semua Pak, Bapak baca di kitab Fathul Bari. Kata Adgana itu artinya pada waktu si roh ini datang kepada nabimu pertama kali di Gua Hira, dia itu membawa kain, Pak. Namanya kain dibaj atau kain sutra yang ada tulisannya. Dan ketika nabimu disuruh baca, dia nggak bisa baca, lalu kain ini dililitkan pada leher nabimu untuk dicekek, ditarik. Disuruh apa, Bu? Bukan surah, Pak, di Sirah Nabawiyah. Disuruh apa? Tadi disuruh apa? Disuruh baca apa? Loh, itu wahyu pertama turun. Bapak tahu Apa nggak bacaannya? surah Wahyunya itu apa? ya? Apa Iya, wahyunya itu? yang pertama kali turun Bapak tahu nggak? Nggak tahu. Lah, ya surah Al-Alaq lah Pak, ayat 1-5. Masya Allah, ini kok Muslim gak ngerti ya? Ya Allah, ya Allah. Terus Surat yang pertama kali turun surah apa, Pak? nggak tahu. Coba jelaskan deh. Pas. Surah 96 lah, Al-Alaq. Gimana Bapak Yang ini? turunkan surat itu siapa? Nah, itu yang saya tanya, Pak. Siapa yang turunkan surat itu? Kenapa Nabi mau dicekek? Berarti Nabi dicekek sama siapa, Bu? Nggak tahu. Nabi sendiri nggak tahu siapa yang mencekeknya. Lalu dia datang, dia keluar dari Gua Hira itu dengan merangkak pada lututnya dan dia berkata dia ketakutan, lalu dia lari kepada Khadijah dan dia berkata, selimuti aku. Bapak tahu itu? Tahu saya. Kenapa nabimu sampai ketakutan keluar dari gua dengan merangkak pada lututnya, Pak? Kenapa? Kenapa nabimu ketakutan merangkak keluar dari gua sampai dengan lututnya dan lari ke Khadijah? Kenapa ketakutan?
Dicekik tadi kayaknya tadi tuh kayak sepertinya dicekik Ya, ya. dia dicekek sih 3 kali, betul mau mati. Betul betul. Mati ya, Masya Allah. Saya cuma baca ya Pak Ustadz ya. Iya iya Ini iya dalam iya. ini dalam Muborok Furi saya cuma baca. Rasulullah mengulang bacaan ini dengan hati yang bergetar. Lalu Betul. pulang menemui Khadijah binti Kuwailid ya, seraya bersabda, selimutilah aku, selimutilah aku. Halaman 64. Pak. Sebelum itu dong harusnya RK pada waktu di Gua Hira. Oke, Itu setelah dia keluar. Berikut ini penuturan adalah aku tidak bisa membacanya. Malaikat mendatanginya kan, seraya berkata, bacalah, aku tidak dapat membacanya. Dia, malaikat Jibril, memegangiku dan merangkulku hingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku seraya berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Dia memegangiku dan merangkuliku. Di sini dia bilang Stop. merangkuli. Kata yang memegang dan merangkul itu tidak jujur diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau Bapak baca Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, kata yang dipakai di situ adalah fa'adgana. Bapak tahu nggak ada kata fa'adgana? Fa'adgana itu artinya ditekan dengan keras pada leher. Dan pada waktu Nabi Muhammad menerima wahyu pertama, menurut kisah di Sirah Nabawiyah itu, si roh ini yang nggak tahu dia siapa, itu membawa secarik kain, namanya kain dibaj. Di mana di atas kain itu terdapat tulisan, lalu Nabi Muhammad disuruh baca. Dan ketika dia tidak bisa membaca, maka kain ini dililitkan pada lehernya. Dan Oke, dikatakan, saya dapat. iya. Ya, di sini dia mengatakan di halaman 147, Pak. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham Ibnu Ya. Ishaq ya. Ya, di sini kan malaikat Jibril mendekapku dengan kain sutra. Kain sutra itu hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian ia melepaskanku kembali dan berkata, bacalah. Aku berkata, apa yang mesti aku baca? Jibril kembali mendekap kembali diri dengan sangat kencang dengan kain sutra tersebut hingga aku merasa seolah-olah sudah mati. Kemudian Ini nggak ia jujur melepaskanku. Nggak jujur. Saya bukakan yang Sirah Nabawiyah aslinya ya Pak. Coba silakan. Ini 2 sirah ya Pak ya. Sirah Ibnu Hisham dengan Muborok Furi Pak. Nggak jujur dia menerjemahkannya. Nanti kita akan upload ini di dalam website Al Hayat ya. Termasuk bahasa asli Arabnya supaya Anda ngerti. Kita bukakan ini Pak. Ini nggak jujur, Sirah Nabawiyahnya itu sudah diedit itu supaya mereka tidak mengerti. Bukan dari tadi jam 9. Iya, Aduh, Papi, udah dipanggil apa? Udah jam segini, Papi. Abi. Marah sama istrinya dia. Umi ngamuk tuh. Ntar ditalak, ntar. Oh, Papi. Abi. Aduh, Abi kasihan ya. 2.000 orang, 2.500 jangan lupa laporan. Baru gue mau liatin. Kabur dia. Kita naikin lagi. Ya. Coba ada ustadz yang pintar yang naik, yang ustadz lah gitu ya. Gimana dong? Gue lagi mau tunjukin. Oke, halo. Oke, mereka berdua Islam ini sama-sama nih. Halo. Halo. Nih. Ya, silakan. Ya gimana gue tunjukin? Dia kabur. Halo. Yang ini berarti. Silakan. Sorry, saya cuma mau menunjukkan ini tadi Ya, ke siapa silakan. tadi itu. Abang Yang ini ya. Kristen? Kristen, Iya Kristen, betul. Kristen. Oh, Kristen ya. Yang Silakan. ini. Ini halaman satu saya tunjukin PDF-nya ya. Saya tunjukin buku aslinya. 110 bukan di situ. Dia halaman berapa di kalau PDF-nya? Bang? Kalau yang di sini 197. Nih, Apa tulisannya di situ? Mencikilkur dengan kain dibaj. Oh, beda-beda ya. Satu sutra, satu kain dibaj. Kain dibaj itu ya kain sutra. ya ini yang katanya Bu Sofi yang ini tadi. Menjekik Oh leherku iya dengan bukan kain. 110, sorry. Halaman 197. 197. di sini 179 tuh Pak. Oh iya Ini ya. saya nggak bukakan sama. ya. Yang ini. RK coba perbesar dong layarku. Ini halaman 179 nih Bapak buka ya. Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham 179. 179. Kedatangan malaikat Jibril kepada Rasulullah. Sama tahu siapa yang mencekiknya di Gua Hira. Ini bla 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 bla, dia lagi di dalam gua. Lalu dikatakan ini,
Jibril datang kepadaku pada saat aku tidur dengan membawa secari kain dibaj, betul? Dan di dalamnya terdapat tulisan. Malaikat Jibril berkata, bacalah. Aku berkata, aku tidak bisa membaca. Malaikat Jibril apa ini? Mencekik. RK? Mencekik. Mencekik leherku dengan kain dibaj tersebut hingga aku merasa apa? Seolah-olah sudah mati. Ini seperti orang tenggelam. Di dalam kitab Fathul Bari dikatakan dia dicekik sampai kehilangan, sampai orang nggak bisa bernafas. Orang mau mati itu loh, mati lemes. Kemudian ia melepas cekikannya dan berkata, bacalah. Aku menjawab, apa yang harus aku baca? Malaikat Jibril kembali mencekik leherku dengan apa? Kain dibaj tersebut. Nah, ini yang kisah asli. Kalau Anda baca bahasa Arab yang nggak ada kata Jibrilnya, ya. Nah, masa terjemahan itu nggak? Ini terjemahan yang Jadi nggak apa jujur aja. masalahnya? Ini terjemahan pertama. Nah, sekarang mereka mengganti ini dengan mendekap erat-erat. Makanya Muslim nggak ngerti kisah ini, karena kebanyakan mereka mau nggak bahasa Arab. Ya, Masalahnya ini apa, Bu? teman-teman Kristen, ya kita akan upload. Saya akan berikan Anda bahasa Arabnya, referensinya. Anda tinggal tarik dari websitenya Al Hayat Indonesia. Ya, masalahnya begini Pak. Ketika pertama kali saya dibaptis, 2 minggu kemudian, setan itu datang ke kamar saya. Setelah Baguslah. 2 minggu dibaptis. Baguslah itu. Lalu, ketika setan itu datang, dia itu mencoba mencekik saya. Nah, problemnya kalau Anda baca di dalam Alkitab, ketika Gabriel datang, Gabriel itu di dalam Alkitab saya hanya ada 2 kali. Pertama dalam kitab Daniel, dan kedua di dalam kitab Injil. Ketika malaikat itu datang, ada nggak malaikat yang mencekik para nabinya, teman-teman? Bu, itu suatu hal yang wajar. Kan namanya juga perkenalan. Iya kan? Oh, jadi kalau Bapak kenalan sama orang, terus orangnya mau cekik Anda itu... Kan setelah itu kan nggak dicekik lagi kan? Perkenalan biasa lah itu. Bukan, saya tanya, apakah malaikat itu ketika bertemu dengan nabinya, ada nggak yang dicekik? Apalagi itu ngaku Gabriel loh. Gabriel itu adalah penghulu para malaikat di dalam Alkitab saya. Ketika Gabriel datang kepada Maria, Gabriel mengatakan, salam hai Maria, engkau yang diberkati Tuhan, jangan takut. Apakah ada Pak cerita Gabriel mencekik Bunda Maria Pak? RK, ada nggak? Enggak lah. Masing-masing nabi dan rasul kan beda-beda kisah, Bu. Masa Ibu samakan? Gimana sih? Loh, sekarang saya tanya, kenapa nabimu tidak tahu siapa yang mencekiknya Pak? Iya kan dia sudah itu diberitahu siapa itu? Khadijah apa siapa? Bahwa itu Enggak. Malaikat Jibril kan? Khadijah bahkan nggak tahu namanya Gabriel. Ya siapa? Siapa itu Namus yang bilang itu? Si Waraka Namus bin Nawfal itu, ya? Bapak tahu nggak arti kata namus? Dibilang itu Waraka bin Nawfal kan bahwa itu malaikat penjelasannya. Barulah yakin Nabi. Itu gitu. Bukan, saya tanya. Bapak tahu nggak arti kata namus? Namus itu ya malaikat Jibril, malaikat yang diutus. Bukan, namus itu dari kata nomos Pak. Artinya Iya, hukum. Makanya Iya. Waraka bilang, ini sama seperti yang diturunkan kepada Musa. Hukum-hukum 10 Iya. perintah Allah yang diturunkan kepada Musa. Namus itu bukan malaikat, apalagi Gabriel. Nabimu mengenal kata Jibril, kata Gabriel. Itu di mana Pak? Bapak tahu nggak di mana? Ketika Ya. nabimu sudah hijrah di Madinah. Makanya kata Jibril itu ada di dalam Al-Baqarah 77 dan 78. Yaitu surat-surat Madaniyah. Ketika nabimu sudah hijrah, itu hanya ada di surat sapi betina, Pak. Iya, Kata setelah Gabriel di dalam Quranmu itu, kata Jibril di dalam Quranmu itu hanya ada di surah sapi betina, surah Madaniyah. kan Itu setelah belasan tahun. kan setelah itu tahun Nabi tahu kan siapa yang menghampirinya terus menerus bahwa utusan Allah itu Jibril. Apa masalahnya sih? Enggak. Kok terus menerus? Enggak tahu dia tuh Jibril. Enggak tahu. Dia bahkan Kalau keluar yang dari pertama gua cuma nggak tahu memang yang pertama itu di gua itu. Setelah ada penjelasan baru tahu. Gitu loh Mbak. Udah ada Menjelaskan siapa yang tanda-tanda. menjelaskan? Apakah roh itu memperkenalkan diri? Kan udah dijelasin Waraka bin Nawfal tadi itu. Baru dia Nabi paham, nggak ketakutan lagi sudah itu. Yang ketemu malaikat itu siapa? Waraka apa nabimu? Nabi. Tapi kan Nabi melapor ke Khadijah. Khadijah Lah emang istrinya nabi kok bisa tahu itu si Jibril? Kan Waraka bin Nawfal yang memberi kabar.
Oke, saya tanya Itu. caranya gimana? Nah, Khadijah tahu dia nabi menerima wahyu dari Jibril. Kamu tahu nggak caranya gimana? Kan Nabi cerita ke Khadijah kan. Khadijah tuh punya Enggak. saudara. Khadijah nggak tahu caranya dipangku sama Khadijah. Kamu tahu nggak caranya nabimu jadi nabi? Coba kamu baca sirah Nabawiyah Ibn Hisham ini. Saya bukakan Coba, lagi ya, mungkin kamu nggak ngerti deh. Al-Mubarak Nabimu Furi jadi, coba. nabimu jadi nabi itu karena dipangku sama Khadijah. Ini kamu baca ya sirah Nabawiyah Ibn Hisham. Halaman 181, kitab yang sama tadi yang saya tunjukkan. The Examination of the Prophethood of Muhammad by Khadijah. Bagaimana caranya Khadijah tahu dia seorang nabi? Kamu tahu nggak caranya gimana? Nih lihat nih, dipangku sama Khadijah nih. Ya, apa masalahnya istrinya kok dipangku? Masalahnya apa kecuali istri orang ya? Loh, dipangku terus jadi nabi. Gimana nih? Orang. Caranya Keberatan ibu dipangku di jadi mana? nabi. Nih, saudara misalku baba. Lalu dia tahu nggak? Ini setan apa malaikat nih yang mencekikku di Gua Hira? Saudara misalku berdirilah dan duduklah di atas pangkuanku. Lalu Rasulullah duduk di atas paha Khadijah. Bu, ayat pertama itu sudah dari Nabi itu tuh. Ayat Lalu menjadi rasul Khadijah itu berkata, ya ayuhal duduklah di mudatsir paha kun kananku. fa Loh, anzir. Itu saya cerita jadi rasul. Saya Itu. tanya, ada nggak nabi yang mengaku mendapatkan wahyu dengan dicekek dan duduk di atas paha kanannya, di atas paha istrinya, lalu dia meneguhkan kenabian. Ini loh, judulnya aja The Examination of the Prophethood. Bagaimana Khadijah tahu nabimu jadi nabi? Dipangku sama nabimu. Lalu Rasulullah mengubah posisi duduknya di atas paha kanan Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Rasulullah menjawab, ya. Khadijah berkata, cobalah engkau duduk di atas pangkuanku. Rasulullah mengubah posisi duduknya dengan duduk di atas pangkuan Khadijah. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Rasulullah menjawab, ya. Kemudian Khadijah duduk dengan kepala dan wajah terbuka serta melepas kerudungnya. Jadi Khadijah buka-buka baju nih, mau melakukan hubungan seks. Lalu Rasulullah duduk di atas pangkuannya. Khadijah berkata, apakah engkau masih melihatnya? Rasulullah menjawab, tidak. Nah, Lalu ya. Khadijah berkata, saudara lisanku bergiblah bersama, demi Allah, sungguh dia adalah malaikat dan bukan setan. Jadi Nabi Musa nggak yakin siapa yang ketemu dia yang mencekiknya di Gua Hira itu, setan apa malaikat. Berarti Khadijah punya ilmu akan hal itu kan? Makanya dia melakukan itu Khadijah kan? punya Di depannya. ilmu. Iya. Khadijah Kan malaikat nggak mau melihat orang nggak punya berkerudung. ilmu. Oh, jadi Gitu. yang meyakinkan, jadi yang kamu tahu nggak bahwa Khadijah dan Kabi Nofar itu mempersiapkan Nabi Musa jadi nabi? Tahu nggak itu? Fitnah itu nggak mungkin. Loh, itu ada di dalam kitabmu, makanya baca kitabmu. Kalau Khadijah tuh udah tahu bangsa malaikat itu tidak mau melihat aurat wanita, maka dia pergi. Ah, inilah berarti tanda-tanda seorang malaikat yang datang itu, yang diberitakan. Gitu loh pemahamannya. Di situ dipermasalahkan. Loh, ya masalah. Siapa bilang malaikat tidak bisa lihat manusia telanjang? Adam dan Hawa telanjang kok. Nggak ada masalah. Adam dan Hawa pada waktu di Taman Eden telanjang kok nggak pakai baju. Emang pada waktu Adam dan Hawa di Taman Eden siapa yang bikinin dia baju? Udah, kalau versi Anda memang nggak pakai baju, versi kami pakai baju. Nah, Anda telanjang memang ada Adam dan Hawa di situ. Oke, saya tanya. Kalau ada Beda dua cerita kita. yang berbeda yang bertentangan, berarti ada satu yang salah, ada satu yang betul ceritanya, betul? Kristen menghinakan Adam itu nggak pakai busana. Kalau kami nggak, udah ada busana. Mau siapa yang ciptakan ya terserah. Yang menulis itu adalah Musa, kok Kristen? Aneh kau. Kok kamu menyalahkan Musa? Lah Musa saja bertemu dengan Tuhan kok. Musa itu menulis bahwa Adam dan Hawa tidak mengenakan pakaian itu atas perintah Tuhan. Kitabnya Itu yang sudah Musa. dirubah-rubah isinya itu. Wala talbisul haqqo bodoh. bil batil wa tasqumul haqqo la'allakum tattaqun. Dirubah-rubah. Siapa yang mereka. mengatakan? Kalau kamu bisa buktikan sama saya, kitab saya dirubah. Saya syahadat sekarang. Coba kamu tunjukkan buktinya. Nggak orisinal lagi itu kitab itu Taurat dan Ya, Injil itu. tunjukkan datanya. Kamu bisa mengklaim, pasti kamu mempunyai bukti. Ya, kan di dalam Al-Quran banyak itu dijelaskan itu. Dirubah dengan Al-Quran turunnya 3.000 tahun setelah Taurat Musa kok. Kamu nih aneh. Saya tanya, barang asli sama barang palsu yang keluar mana duluan? Yang aslinya apa palsu? Udah kalian simpan di laut mati itu. Yang aslinya itu. Itu aja gampangnya. Jadi Al-Quran kan datang untuk mengklarifikasi. Hei, kau jangan ngarang. Di sini bukan cerita cerpen. Simpan di laut mati. Udah disimpan tuh udah di Kau stop karang-karang. Kau stop karang-karang. Saya kasih tahu kamu ya Pak Alfa. Kalau Alkitab kami itu dipalsukan, mengapa MUI Majelis Ulama Indonesia menafsirkan Quran, departemen saya bisa tunjukkan, menafsirkan Quranmu dari mengambil ayat-ayat Alkitab punya orang.
Kalau ada ayat-ayat Israeliat, ya kan, dia ambil, kami hanya sekedar informasi. Tanya ke Menak. Sekedar informasi, nggak menambah iman, nggak mengurangi iman. Sekedar informasi aja, tahu-tahu aja gitu, udah. Nggak boleh Nggak nggak Pak? nggak Boleh begitu nggak? esensi Boleh gitu. nggak saya boleh Israeliat nggak saya boleh. misalnya boleh? Oke, Iya kan? berarti di dalam Alkitab saya ketika ada Yesus berkata nabi-nabi yang datang setelah aku adalah nabi palsu. Boleh nggak saya menafsirkan itu nabi Anda? Kalau Alkitab itu, Bible itu bertentangan dengan Al-Quran, ya campakkan Bible itu, udah. Israeliat itu. Campakkan. Bukan. Yang menjadi Saya barometernya tanya, adalah Al-Quran. bolehkah Bapak tadi mengatakan Bapak boleh menafsirkan ayat Quran, tapi Anda comot dari agama lain. Anda pakai Alkitab saya untuk menafsirkan Quran Anda. Sekarang sebaliknya, boleh menafsirkan Alkitab Anda? Nggak dengar saya apa? Gimana? Boleh nggak saya menafsirkan ayat Alkitab? Ke? Pak, Gimana? Anda itu, Kemenak Majelis Ulama Indonesia Anda, menafsirkan Quran, mengambil ayat Alkitab saya, mengambil dari agama. Iya, cerita Israeliat kan. Iya, kami percaya itu Bukan, ada. saya Sekedar ayat informasi. Alkitab yang Tunjukin dulu Bu Sofi Quran ayat Kemenak ya. dia Tuhanku Bapak. Kemenak itu surah apa ya? Surah Asap kan? Mana? Kemenakmu mengambil ayat Al-Qur'an, Alkitab untuk Bukan ditafsirkan. Pak, bukan cerita Israeliat Pak. Ya Kemenak mana? itu, Quran Kemenak. Itu mengambil ayat Alkitab saya Yohanes 17, Yohanes ini, Matius, Markus, Takwari, kitab Musa diambil, kitab Yesaya, kitab Habakuk untuk menafsirkan Al-Qur'an Anda. Kira-kira itu penistaan agama bukan? Enggak lah. Penistaan. Ya. Kan dibilang Loh, di kok bisa? Alkitab itu Kok bisa? ada sisa-sisa kebenaran, nggak seluruhnya batil, enggak. Sisa-sisa kebenaran Tangan Anda. yang batilnya juga Kebenaran, ada. kebenaran. Loh, Itu. sekarang kalau Anda mengatakan Alkitab itu palsu, kenapa kamu menggunakan Alkitab untuk menafsirkan Quranmu? Kamu lihat baik-baik nih. Ini dalam surah Asaf ayat yang ke-6 nih. Ini Kemenak ya, Quran Kemenak ya. Kamu perhatikan, ini maksud Bu Sofi. Quran Kemenak menafsirkan ayat Alkitab ya dalam surah Asaf, masih banyak lagi. Ayat yang ke-6 nih. Kau lihat ini, kitab apa yang diambil? Kitab Kejadian. Nih. Kitab Kejadian. Kitab apa lagi yang diambil? Kejadian 17 ayat 20. Ulangan, kitab Ulangan diambil 18. Ditafsir untuk membenarkan. Apakah untuk membenarkan surah Asap ini? Kan saya bilang sisa-sisa Saya kebenaran tanya, dari bukan sisa-sisa Bible kebenaran. ada. Nggak seluruhnya Al-Asaf benar, ayat nggak berapa? sisa-sisanya ada. Al-Asaf ayat 6. Kau jangan kabur-kabur. Kau lihat baik-baik. Enggak, kok Anda bisa menggunakan kitabnya agama orang lain itu loh, Pak, pertanyaan saya. Hah? Anda beriman nggak kepada Taurat, Mazmur, dan kitab para nabi yang kami pegang sekarang ini, Alkitab kami? Anda beriman nggak kepada Alkitab saya? Iya, yang aslinya kami beriman. Adapun yang Oh ya, ini dirubah-ubah, aslinya, kalau palsu kamu tunjukkan. Makanya tadi tantangan saya, ini loh tantangan saya. Kalau Anda bisa menunjukkan Alkitab saya itu palsu, saya syahadat sekarang. Saya buka kamera, saya syahadat. di dalam Bible Dan itu. saya buka kamera, saya syahadat. Pak, tunjukkan Iya kan? bukti Alkitab saya palsu. Tunjukkan. Di dalam Alkitab itu bercampur yang benar dengan yang salah, yang palsu dengan yang Karang asli. kau. Di situ nggak otentik lagi. Yang palsunya banyak, yang benarnya ada. Itu loh maksudnya itu. Jadi Diambil kapan kemana? dipalsukan? Pertanyaan saya, kapan dipalsukan? Ya ulah-ulah. Saya rabi-rabi tanya tahun Yahudi. berapa dipalsukan? Kitab apa Ulah-ulah yang Rabi Yahudi dipalsukan? itu. Kitab tahun berapa dipalsukan? Apanya? Pak, kitab Taurat Musa dan kitab para nabi. Ngarang soal. Bu Sofi Dari sinyalnya agak merah. yang kita sekarang ditemukan di The Dead Sea Scroll itu 250 tahun sebelum Masehi. Artinya 2,5 abad itu kira-kira terpaut sama Nabi Muhammad 1000 tahun. Kami mempunyai kitab Tauratnya, Pak. Dan bukan satu. Seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru itu ada 66.000 kitab. Bapak tahu nggak bahwa Alkitab, manuskrip Alkitab itu merupakan terbanyak dari sisi jumlahnya, juara 1 dari seluruh dunia. Dan terakurat penyarinannya. Perjanjian lama keakuratannya 98,7%. Perjanjian baru keakuratannya adalah 97,5%. Bapak tahu nggak? Saya tunjukkan datanya ya. Saya pakai data. Kata kalian aja itu. Kau nggak ada ilmunya kau. Bukan, ini manuskrip Alkitab. Oh, Tuhan itu Bapak di Klaim surga. sendiri itu. Enggak, kau nggak ada ilmunya kau. Kau Bukan, nggak Pak. ada Ini penyelidikan manuskrip. Oh my God, Bapak nggak tahu kalau manuskrip Alkitab itu turun. nomor. Ustadz aja Bu Sofi. Ustadz yang tadi. Saya juga nggak ngerti ini.
Oke, Pak Alfian, tadi saya sudah tunjukkan Nabi Anda dicekik, betul? Bapak tadi lihat nggak, Pak? Udah Halaman gini Bu, 179. saya tidak mau berdebat sama saudara-saudara, saya nggak mau berdebat, ya. Jadi saya bukan berarti tidak mau menjawab, ya kan? Saya tidak bilang mau aja Bapak menjawab. tidak tahu. Bukan tidak tahu. Maaf tidak tahu. Bukan maaf tidak tahu. Jadi Dari tidak ada tadi gunanya di masuk sini. langsung udah Anda babak belur mencari di sini. kebenaran agama orang lain dengan membuat media sosial. Kalau mau Anda Kamu duduk bareng. bilang gini, sekarang Di mana gini, lokasi sekarang Anda? saya tanya Yang, Anda. datangin. yang mencari pembenaran adalah Di mana lokasi Anda? Saya Saya datangi. tanya Nggak Anda, bagus Pak. begini. Kita Saya duduk tanya bareng. Anda, Pak. Saya Begitu. tanya Anda, Pak. Lo Saya Anda tanya siapa Anda, duduk Pak. bareng? Nih, Pak, Kita saya duduk tanya bareng Anda, di Pak. sini. Nggak usah mencari kebenaran ini, kebenaran kasih ini, tau Anda kebenaran ini. ya. Nggak usah. Ustadz Anda saja, ya. Kenapa Ustadz? Ustadz Adi Hidayat saja mau ketemu sama saya. Anda siapa, Pak? Sekelasnya Adi Hidayat? Hah? Ya, terus maksud tujuan Anda apa? Saya mau tanya. Maksud tujuan Anda seperti ini apa? Anda nggak ngerti apa-apa tentang Islam. Lah, bukan tidak mengerti apa-apa. Anda tidak mengerti tentang Kristen pun tidak tahu. Apa tujuan Anda seperti ini? Oh, Saya tidak mau mengerti tanya tentang dulu. Kristen. Loh, Anda nggak tahu. Saya tadi Tujuan tanya, Anda, saya tanya dulu. Tujuan Anda seperti ini untuk apa? supaya Anda sadar. Apa yang saya jelaskan Anda bilang salah. Apa yang, Supaya Anda maaf, sadar. bukan saya tidak mengerti, Bukan tapi salah. pertanyaan Anda itu goblok. Bilang aja Nah, tidak mengerti, bukan Pak. salah. Pertanyaan Anda itu bodoh. Kalau saya mau jawab, Anda Lah, terjebak kok dengan pertanyaan ngamuk? Anda sendiri. Sofi, biarkan saya aja. Lo kok ngamuk, Pak? Bukan pertanyaan Anda Enggak, itu seperti kalau menjebak. Anda tidak Kalau bisa saya diskusi. menjawab itu pertanyaan Pak Anda Ustadz. menjebak diri Anda sendiri. Pak Ustadz, kalau Pak Ustadz tidak Saya bisa mencintai diskusi. saudara-saudara saya yang tidak seiman. Pak Ustadz Saya kalau tidak tidak pernah bisa memperolok-olok berdiskusi, kalian, tidak tidak usah pernah. Pak Ustadz di sini bilang orang BOTOL, tidak usah. Bilang aja, RK, saya nggak kuat diskusi RK gitu. Saudara. Jangan naik ke kalau saya atas, kau tidak kuat kejang-kejang di menjawab atas. pertanyaan Tidak Anda, usah kau mohon kejang-kejang maaf. di atas. Sekarang gini Pak Ustadz, saya tanya. Bisa nggak Pak Ustadz ketika Pak Ustadz dalam Kemenak mengambil Alkitab sebagai tafsir untuk membenarkan kitab itu, bisa nggak? Sekarang begini. Tujuan Anda- Ditanya apa tujuan sekarang Anda- begini? Bukan. Ditanya apa sekarang Anda begini? baru- Gimana Anda sih baru- kamu? Anda baru kemarin sore tujuan Anda ini Iya, kalau apa? Anda baru mengatakan saya baru kemarin sore, ya udah ayo kita diskusi. Ya, tujuan Dari Anda tadi dulu apa? Anda babak Kan itu belur. Semua kitab-kitab Anda pun saya pelajari. Tujuan Nah, Anda dulu kitab apa? Anda. Tujuan Anda apa dulu? Jawab dulu tujuan Anda ini apa? Apa? Tujuan saya Tujuan Anda saya adalah saya mempertanyakan dalam surah Asaf ayat yang ke-6, kenapa di sini ada Bukan. tafsir yang gunakan Alkitab Tujuan di sini. Anda melakukan Ini konten Anda ini perhatikan untuk ini. apa? Ini apa nih, Pak? Kitab Kejadian diambil dalam tafsir Kemenak, Pak. Tujuannya apa, Pak? Di dalam Kemenak, di sini menggunakan tafsir surah Asaf nih ayat yang ke-6, Kejadian 21 ayat 13, Kejadian 17 ayat 20, Ulangan 18 ayat 20. Ini tujuannya apa? Kenapa Kemenak mengambil ini? Ini Yeremia, bukan Yeremin, Pak. Kalau Anda mau Yesaya 42 diambil, Pak. Maksudnya apa, Pak? Anda ke pemerintah yang sudah Sekarang saya tanya Anda, sebagai orang Islam, saya tanya Pak, sebagai orang Islam Pak, apakah Anda tidak malu ketika Alkitab dipakai sebagai tafsir untuk membenarkan dalam Kemenak? Malu nggak? Kenapa? Alkitab loh. Ditanya apa kenapa? Ditanya apa malah kenapa? Alkitab kenapa? Alkitab dipakai sebagai tafsir dalam surah Asaf ayat yang ke-6. Sepakat tak? Tujuannya apa? Saya tanya, saya balikin. Tujuannya apa? Bapak setuju nggak dengan MUI ini, Majelis Ulama Indonesia, memakai ayat Alkitab, bahkan mengubah ayat Alkitab, saya Anda memasukkan ayat protes Alkitab itu saya ke setuju. MUI, ya. Anda protes Loh, itu ke sudah, MUI Pak. yang sudah ditetapkan dengan undang-undang. Bagaimana mungkin Ibu kami jangan yang protes minoritas di ini media bisa sosial. protes ke MUI? Tunjukkan diri Anda, kita duduk bareng. Anda mau protes apa? Kita tunjukkan di sini seluruh orang, seluruh Sabar, Bu suruh ketemu Sofi. saya di sini, Pak. tahu MUI suruh ketemu saya. Alfian, Pak Ustadz, ada duit berapa Pak Ustadz untuk ketemu dengan saya Pak Ustadz? Cuma kemarin saya minta 100 juta. Ketemu saya di sini. Bapak mau tanggung tiket saya ke Jakarta, ayo Pak. Berapa mau kasih saya Anda uang kan saku ingin tahu berapa? kebenarannya. Iya saya tanya, Anda mau kasih saya uang saku berapa? Saya balikin, saya balikin sekarang. Saya balikin sekarang. Saya ketemu dengan Anda kirim saya tiket, Anda kasih saya uang saku berapa? Kenapa? Lo yang perlu kan Anda ingin tahu. Kebenarannya. Giliran ditanya balik, minta duitnya, Pak. Mana kasih saya mau duit? menjawab semua pertanyaan saudara. Nggak ada duit, bilang aja nggak ada duit Karena aku pertanyaan RK. kalian itu semua pertanyaan goblok. Bilang aja RK aku nggak ada duit untuk bayarin kamu RK Pertanyaan gitu. kalian itu semua pertanyaan goblok. Pertanyaan Sebenarnya. BOTOL tapi kamu Nah. sendiri tidak mampu menjawab. Kamu babak belur di sini, Karena serius. kalau saya tanya, kenapa Tuhan kalian Babak belur kau dari tadi dengan saya, dari awal kau naik kau babak belur. Anda Kau menjawab bilang tadi bahwa Tuhan diam. Kau bilang begini, sunat itu pada usia akil balik menurut Imam Syafi'i. Lah, Imam Syafi'i itu menurut apa? Menurut Mila Ibrahim. Lah,
usia di dalam Taurat itu 8 hari lah. Kenapa Imam Syafi'i bilang akil balik? Nah, ini Imam Syafi'i mengikuti Mila Ibrahim atau enggak? Kok beda? Dari awal aja kamu udah babak belur di sini Pak Ustadz. Gak mampu kamu jawab. Mikmu itu ditutup itu. Ada mikmu itu ngomong terus. Buka mikmu Ustadz. Buat kau kayak kacang goreng di sini. Ngomong. Apa lagi? Apa Pak Ustadz? Kenapa? Ditanya apa malah kenapa? Ditanya apa malah kenapa? Kau buat kau kayak tumis kangkung di sini. Allah. Yang sopan saudara kalau kita berbicara. Tadi itu, kau bilang saya goblok, kau bilang saya tadi itu kau sopan. Pertanyaan kalian itu goblok. Tadi kau bilang itu bahasa itu kau sopan. Iya benar lah, goblok itu bahasa. Sekarang saya bilang kau saya tumis kangkung kau di sini, kau bilang saya enggak sopan. Ya iyalah. Memang Pak Ustadz kau bilang aja. Nggak baik Pak Ustadz yang di Ya kan? samping itu keberapa itu? Saya bukan ustadz saudara. Pak Alfian. Begini Pak Pak Alfian, Pendeta, sebentar Pak Pendeta, sebentar. Pak Alfian ada poligami enggak Pak Alfian? Kenapa? Ada poligami enggak? Poligami kenapa diharamkan? Saya tanya. Asik. Yang keberapa Kenapa Ustadz? poligami? Udah yang keberapa Pak Ustadz? Yang ketiga. Asik. Mantap. Mantap lah. Kenapa diharamkan? Pak Ustadz, gacor enggak Pak Ustadz? Gacor. Lancar. Gacor. RK. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang goblok ini seperti ini. Sudahlah, saya tidak mau meladenin Anda semua. Silakan lanjut saudara-saudara. Bilang aja takut. Kabur. Tidak mengikuti konten-konten Kabur. ini. Kabur. Kalian yang muslim Mau semua kabur keluar dia. dari konten ini. Mulai kabur. Lihat ini. Dikit lagi Wassalamualaikum. kabur nih. Ustadz kabur nih. Saya tunjukin Wah, kabur itu. Kabur. Ustadz Saya kabur. tunjukin Lihat data itu. ya, teman-teman Kristen mungkin juga, teman-teman Kristen banyak yang nggak tahu ya, bahwa Alkitab kita manuskripnya itu termasuk literatur tulisan kuno teman-teman. Jadi ini kita bandingkan dengan semua tulisan-tulisan kuno. Ini misalnya ya, dari Homer, ya judulnya Iliad. Kemudian Herodotus ini sejarawan Yunani. Kemudian dari Sophocles, Plato, Caesar, Livy, Tacitus, ya Plinius tua dan Plinius muda. Ketika kita bandingkan semua manuskrip, ya, maka ini kita lihat ini, the Greek manuskrip. Ini manuskrip perjanjian baru kita. Ini Tukidides, ini semua tulisan-tulisan kuno manuskripnya. Sebelum tahun 1442, sebelum penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg. Maka semua tulisan ini pakai tangan, ya, di manual, pakai manual, ditulis pakai tangan, disalin. Maka Alkitab kita, lihat nih teman-teman, paling dekat dari sisi antara autografnya, ya, tulisan aslinya dengan salinannya, itu jarak waktunya hanya 50 sampai 100 tahun. Makanya kita punya papirus 72, Injil Yohanes. Itu kira-kira tahun 125 Masehi, teman-teman. Ya. Lalu dari sisi jumlahnya 5.000, ini juara pertama terbanyak. Total manuskrip perjanjian lama dan perjanjian baru kita kalau digabung itu 66.362. Anda bisa dapat ini dalam bukunya The Evidence That Demands a Verdict by Josh McDowell. Anda beli, ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Anda beli di Tokopedia ada. Ada ya? Ini semua adalah penelitian hasil. Sekarang kita lihat keakuratannya. Ini contoh. Coba saya screenshot dulu Bu Sofi. Yang tadi Bu Sofi. Al-Quran nggak masuk ya. Kan 10 cuman Sinyal Bu Sofi, cuma sinyalnya 6 biji, kurang. teman-teman. Cuma 6 biji, ya. Rata-rata Sinyal Bu Sofi merah-merah. tes. Iya. Jadi ini rata-rata manuskrip kuno. Kalau Quran nggak masuk cuma 6 biji, ya. Ini lihat nih rata-rata manuskrip kuno. Ini tinggi gedung WTC. Ini manuskrip perjanjian baru kita. Ini total, ini perjanjian lama. Ini total manuskrip perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau disusun, tumpuk 3,5 kalinya tingginya gedung WTC, teman-teman. Anda jangankan di sini, teman-teman, cuma 6, bahkan cuma 2 lembar, ya manuskrip Anda tuh nggak ada. Itu buku apa itu Bu Ya, Sofi? dari sisi Biar saya keakuratan- ini screenshotnya. Yang terbaru, dia ada yang sudah direvisi, yang terbaru. Ini saya pakai yang lama. Karena sekarang ditemukan lebih daripada ini ya, juara 2-nya adalah Iliad karya Homer. Ini juara kedua manuskrip.
Dari sisi terbanyak jumlahnya 1.800-an. Sekarang ini Anda bisa tarik websitenya. Semua manuskrip kita itu bisa Anda akses. Saya nanti akan tunjukkan Anda kemana Anda bisa membuka manuskrip asli dalam bahasa Yunani dan manuskrip asli kita dalam bahasa Ibrani.